Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama taslima katsira. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah salat subuh, barakallah. Tema kita adalah tentang perjalanan ruh ketika wafat dan seterusnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah, ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ya. Bahkan pembahasan ini sering disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam khutbah-khutbahnya maupun di luar khutbah. Bahkan Nabi SAW menyampaikan khusus tentang bagaimana kehidupan di akhirat, atau dimulai dari tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Kemudian apa yang terjadi pada hari kebangkitan sampai masuk surga dan masuk neraka, itu dari mulai ba'da subuh sampai maghrib. Ada hadis. Sampai sahabat yang menceritakan itu mengatakan, tidaklah kami berhenti kecuali sholat. Berarti itu ketika puasa. Kuatnya Nabi SAW khutbah, ya, ini mau'izah di mimbar dari mulai subuh sampai maghrib. Sahabat itu mengatakan, hafidha man hafidha wa nasiya man nasi. Yang hafal ya hafal, yang enggak hafal ya enggak hafal. Nah, itu jelas menunjukkan bahwa ini masalah penting. Yang kedua, pembahasan ini masuk dalam kategori ar-raqaiq wa qisarul amal wa zuhud. Dibahas oleh para ulama di, misalnya dalam Sahih Bukhari di kitab Raqaiq. Raqaiq itu artinya melembutkan hati. Jadi pembahasan ini termasuk hal-hal penyebab lembutnya hati. Begitu pula dalam bab zuhud di buku-bukunya para ulama ahli hadis. Zuhud itu pengertiannya adalah tarku ma la yanfa' fil akhir. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan ini jelas menunjukkan hasil daripada mempelajari. Kemudian qisarul amal. Qisarul amal itu artinya pendek angan-angan.
Karena Nabi SAW pernah menggambarkan dalam hadisnya itu ada di tanah ya. Di tanah, Nabi gambar di tanah. Kotak begitu. Kemudian setelah itu dibikin garis di dalam kotak itu sampai keluar. Kemudian setelah itu ada garis-garis begini-begini di dalam kotak. Setelah itu Nabi menjelaskan batasan dalam kotak ini, ya, inilah umurnya manusia di dunia. Sedangkan garis yang panjang ini melebihi kotak. Ini angan-angan manusia. Ini angan-angan manusia lebih panjang daripada umurnya. Setelah itu garis-garis yang di atasnya garis-garis yang ada di atas garis itu di dalam kotak itu adalah cobaan atau fitnah. Kadang dia lolos, kadang dia terfitnah. Manusia. Maka mempelajari bab ini jamaah sekalian, agar supaya kita tidak terlalu panjang angan-angan. Tidak panjang angan-angan. Ya. Bahwa umur ini terbatas di dunia ini. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa qalla man yajuzu dzalik. Umurnya umat ini antara 60 70. Sedikit yang melewati. Dan saya sering menyampaikan di kajian itu. Saya hampir tidak pernah melihat mata saya ini. Ada orang yang umurnya 100 tahun di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Terus ada satu orang bilang, ada Ustaz. Gimana Pak? Kapan? Ada di salah satu tempat. Kapan itu? Ya, beberapa waktu yang lalu. Masih hidup kan? Nah ini nggak tahu. Satu orang umurnya 100 tahun. Ini sedikit. Yang umurnya 90 aja yang bisa ke masjid. Jarang. Anda pernah lihat? Ya. Menunjukkan apa? Bahwa umur kita di dunia ini tidak lama. Tidak lama. Dan yang pasti 2125 tahun 2125 ini 100 tahun lagi semua yang ada di sini, bahkan mungkin semua yang ada di komplek ini, Villa Bukit Sengkaling, sudah ada di bawah tanah. Sudah ada di bawah tanah. Ada yang dikubur di belakang situ, atau di yang lain, sesuai dengan KTP. Kalau nggak sesuai dengan KTP, mau dikubur di belakang situ, itu katanya bayar antara 500.000 sampai 1 juta. Wallahu a'lam. Bener nggak itu? Antum lebih tahu. Dan terus siapa yang sholat di masjid ini? Al-muhajirin. Wallahu a'lam. Anak-anak kita atau cucu kita. Dan ingatlah bahwasanya materi ini tujuannya bukan sekedar untuk tahu saja. Tapi tujuannya adalah supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Jadi mengingat mati dan kehidupan setelah mati tujuannya untuk mempersiapkan diri
dengan iman, yakin, ilmu, amal soleh, obat sebanyak-banyaknya agar kehidupan kita setelah mati bahagia selama-lamanya. Begitu pula kalau antum baca ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kematian dan hari kiamat. Ya, tujuannya di samping untuk diyakini juga supaya kita persiapan untuk menghadapinya dengan hal yang banyak-banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat atau hadimil ladzat." Jadi ada dua lafaz, hadim atau hadim. Dalam kalian banyak-banyak, Nabi mengatakan banyak-banyak. Dalam kalian banyak-banyak mengingat kematian yang menghancurkan kelezatan. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan, yakni al-maut, kematian. Dan kita sering mendengar ada yang meninggal ketika masih bayi, ada yang meninggal TK, ada yang meninggal SD, ada yang meninggal SMP, ada yang meninggal SMA, ada yang meninggal mahasiswa, ada yang meninggal belum nikah, ada yang meninggal ketika pengantin baru, ada yang meninggal umur 30, 40. Iya kan? Jadi kematian itu yang tahu tanggalnya hanya Allah. Kadang ada orang sakit-sakitan, lama, menahun, gak mati-mati. Dokter yang memvonis bahwa kau tidak akan sembuh dan kau akan mati tidak lama lagi. Ternyata dia mati duluan. Sedangkan yang divonis mati tadi itu oleh dokter tidak lama mati, ternyata dia sembuh. Kenapa? Karena dokternya salah diagnosa. Ya. Maka karena kematian itu rahasia Allah, ya, kita ingat saja. Dan bukan hanya ingat jadwal kematian. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita pas malaikat maut itu datang dalam keadaan kita telah memperbaiki diri atau sedang memperbaiki diri. Itu yang sangat penting ya jemaah. Dan memperbaiki diri itu, apa yang kita perbaiki diri itu? Ada 3, hati kita, lisan kita, perbuatan kita. Ya, wallah itu yang kita perbaiki. Hati kita, apa yang harus kita perbaiki? Ya, keyakinan, kemudian keimanan, dan keikhlasan. Kecintaan kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, rahmatnya, ampunannya, ganjarannya, inabah kita, penyesalan kita kepada Allah, dan bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kalau saya bacakan satu persatu hadisnya, satu hadis saja sudah sampai terbit matahari. Maka saya ingin menjelaskan
kronologis secara ringkas. Idza aqbala al-'abd ila al-akhirah wa adbara min ad-dunya. Jika seorang ingin ke akhirat, maksudnya mati. Maksudnya di sini muslim ya. Dan meninggalkan dunia, datanglah malaikat maut di kepalanya, dekat kepalanya. Wa malaikat rahmat datang juga dengan membawa kain kafan dari surga dan bau harum dari surga. Dan rombongan malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Maksudnya sejauh mata memandang si calon mayat itu. Kemudian malaikat mau berkata, ayyatuhan nafsu at-tayyibah, wahai nyawa yang baik, keluarlah engkau, ukhruji ila maghfirati minallah ridwan. Keluarlah engkau wahai nyawa yang baik menuju ampunan dari Allah dan ridha. Dua hal yang disebut oleh Nabi. Oh, malaikat maut mengatakan, keluarlah engkau wahai nyawa yang baik. Baik di sini maknanya, Pak. Ini baik amalnya. Karena jasadnya bagus amalnya. Hatinya, lisannya dan perbuatannya. Keluarlah kamu wahai nyawa menuju ampunan dari Allah. Berarti sudah diberitahu bahwa dia diampuni oleh Allah. Wa ridwan, dan ridha dari Allah. Maka keluarlah nyawa itu dengan mudah seperti keluarnya air dari bejana. Antum tahu air yang keluar dari ceret? Nah, seperti itu, mudah keluar dia. Tetap sakit, dalam riwayat lain sakit. Innal mauta la sakara. Kematian itu ya sakit. Musibah itu. Ya. Musibatul maut. Musibah kematian yang menimpa setiap orang. Begitu keluar langsung di tangannya malaikat maut. Tidak lama setelah itu langsung diberikan kepada malaikat rahmat. Diletakkan di kain kafan dari surga dan harum-harum dari surga. Sehingga keluarlah bau yang harum. Dibawa rombongan malaikat itu ke langit. Nah, setiap ada naik ke langit itu ada rombongan malaikat bertemu dan bertanya, ini rombongan, ini malaikat, ini nyawa siapa ini? Bagus sekali, ini harum baunya. Maka disebutkan namanya. Bagaimana dia punya nama di dunia. Sampai ke pintu langit. Pertama, minta izin untuk dibukain pintu langit pertama. Ya. Setelah itu naik ke langit kedua, 3, 4, 5, 7. Setiap bertemu rombongan itu di langit-langit itu, semuanya mengatakan, ini nyawa siapa? Baunya harum. Sebutkan namanya oleh rombongan malaikat rahmat. Maka setelah itu Allah Ta'ala perintahkan kepada rombongan malaikat agar mengembalikan nyawa itu kepada jasad di alam kubur, di alam barzakh. Ya. Dan itu peristiwa cepat. Karena disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi ketika ini menjelaskan bahwa begitu mayat itu diletakkan di kuburan, di uruk, itu langsung malaikat Mungkar Nakir datang. Dan dia hidup di alam kubur. Nyawa udah balik bersatu dengan jasad. Nah, makanya Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah mengatakan bahwa kematian itu berpisahnya nyawa sementara waktu dengan cepat. Balik lagi dan berpindah alam. Ini proses berpindahnya alam dunia, dari alam dunia ke alam akhirat, alam barzakh.
itu harus dicopot dulu nyawanya. Lepas dulu nyawanya. Bil kulliyah semuanya. Setelah nyawanya lepas melalui proses tadi itu, baru dikembalikan lagi ke jasad. Hidup ya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat bahwa malaikat Munkar Nakir ini serem wajahnya. Ada riwayat menakutkan. Dan dia bawa pentung. Yang kedengaran sendirian loh itu. Orang itu sendirian. Ya, di ruangan yang sempit itu. Disuruh duduk dia. Awalnya kan baring dia. Ijlis, duduk. Setelah itu ditanya 3 pertanyaan. Dalam sebuah riwayat 5. Jadi semuanya ini benar riwayat ini. Yang pertama ditanya, siapa Rabbmu? Dia jawab, Rabbku Allah. Rabb di sini maksudnya siapa yang menciptakan kamu, yang kamu menyembahnya di dunia. Menunjukkan betapa pentingnya mempelajari tauhid. Kita kenal dengan Allah yang menciptakan kita dan yang kita sembah di dunia. Itu penting sekali, wajib. Bahkan merupakan kewajiban yang paling wajib. Nah itu man nabiyuk, siapa nabimu? Ini siapa nabi atau utusan Allah yang kau ikuti di dunia? Dan kau jelas mengamalkan ajaran. Maka jawabannya apa? Nabi Muhammad. Ya karena dia di dunia belajar petunjuk Nabi, belajar hadis Nabi, ajaran Nabi, Quran Sunnah. Yang ketiga, madinuk, apa agama? Ini apa agama yang kau amalkan di dunia, yang kau yakini kebenarannya itu. Itu lengkapnya begitulah ya. Maknanya, apa agama? Madinuk. Apa agama yang kau yakini dan kau amalkan selama di dunia? Maka orang ini menjawab, dini al-Islam. Agamaku Islam. Ya, karena di dunia dia laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan dia beriman. Nah, ada lagi pertanyaan yang keempat. Malladhi hamal hadzal rajul. Apa yang dibawa oleh laki-laki itu? Itu Nabi Muhammad. Maka dijawab lagi Al-Quran dan hadis. Ini jelas. Bisa menjawab pertanyaan seperti ini karena dia belajar dan yakin dan mengamalkan. Ada lagi pertanyaan yang kelima. Madza amilta? Apa yang kau amalkan dari Quran hadis? Darastu ma fihi wa amiltu. Itu jawabannya begitu dalam hadis. Aku mempelajari Quran ini dan aku mengamalkan. Di sini menunjukkan betapa pentingnya belajar tafsir ya, dan hadis Nabi SAW secara rutin. Makanya benar kata Imam Ahmad ketika ditanya, ketika dia itu di penjara, ditanya oleh muridnya, karena dia di penjara juga belajar ilmu. Apa yang dia pelajari di penjara ya kan? Selama 30 bulan hafalan Quran. Jadi beliau itu menghafal Quran ketika di penjara. Karena sebelumnya sibuk dengan hadis. Jadi ada kesempatan waktu banyak menghafal itu ketika di penjara. Ditanya sama murid,
Walaupun di penjara kau belajar Quran, hafal Al-Quran. Sampai kapan kita ini belajar ilmu ya Imam? Dengan pena ini. Sampai kuburan. Sampai mati. Jadi kita belajar agama ini sampai mati. Memisahkan kita dengan pena ini. Kalau dalam ilmu dunia kan ada istilah S1, S2, S3 toh. Mentoknya apa? Profesor. Ya kan? Nah, kalau ilmu agama itu enggak dibatasi dengan S4 sampai mati. SM sampai mati. SM gitu ya, ikhwan. Nah, lalu bagaimana nasibnya itu orang muslim itu? Kita bicarain muslim aja lah ya. Kalau orang kafir lain waktu lah. Maka orang Islam ini karena bisa menjawab pertanyaan, dia mendapatkan banyak nikmat. Satu, di alam kubur nih ya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Dalam sebuah riwayat 70 hasta. Jadi luas kuburnya ini yang tadinya 2x1 meter luas. Ya, sejauh mata memandang. Longgar. Di alam kubur ini maksudnya, di alam barzakh. Yang kedua, afrishulahu minal jannah. Beri dia tempat tidur dari surga. Oh, mewah ya. Spring bed, kawah. Jadinya sini. Afrishulahu minal jannah. Beri dia tempat tidur dari surga. Jadi gak tidur di tanah lagi dia. Di tempat tidur yang mewah. Kemudian yunawwar lahu fi, diberi cahaya. Tadi kan gelap. Beri cahaya. Walam. Pokoknya cahaya dah. Jangan tanya apa ada PLN di sini. Ya, akhi, gak ada PLN ya, akhi. Di alam barzakh. Kemudian ini loh apa namanya? Ya, albisuhu minal jannah. Beri dia pakaian dari surga. Itu sutra. Jadi di alam barzakh dia pakai sutra. Pakaiannya itu, kain kafannya di puncak ya, kan? Gak dipakai lagi kain kafan itu. Ya. Jadi diganti dengan sutra. Dan yang kelima, didatangi sama seorang laki-laki yang tampan. Dan dia mereka bergembira dan ditanya, kamu siapa? Maka dia jawab, aku adalah amalmu yang soleh. Ini yang kelima ya. Ada lagi yang keenam. Ini yang paling top ini sudah. Selama dia di alam barzakh, nyawanya itu diizinkan masuk surga. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasamatal mu'min ta'irun tasrahu fi ajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'atsu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih hadis. Nyawanya orang Islam, nyawanya orang mukmin ketika di alam barzakh berupa burung. Dalam sebuah riwayat burung hijau, ta'ir khudr. Warnanya hijau. Terbang di pohon-pohon surga. Ini makan di situ, bukan cuma terbang dong. Makan. Jadi di alam barzakh itu dapat rezeki. Maka benar apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Farihin. Jangan sekali-kali kau kira bahwa orang yang terbunuh di medan perang ini mati syahid dengan ikhlasnya. Mereka itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabbnya, yakni hidup di alam lain tentunya, di alam barzakh ya.
Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Berarti di mana itu? Di sisi Rabb itu kan dekat dengan Allah, itu kan surga. Yurzaku. Yurzaku. Diberi rezeki. Jadi nyawanya itu makan. Nyawanya itu menikmati makanan di surga. Dan minum juga. Lek makan tuh lah keseretan ya, akhi. Antum kalau makan pecel, ambil mendol, ambil sayur sawi, ambil camba, ambil bumbunya setengah pedes dan pedes. Tanpa minum, keseretan enggak? Makanya minum. Teh hangat, Masya Allah. Ada yang tawar, ada yang manis. Nanti pilih yang mana ya? Ah, sudah. Begitu pula nyawa di surga itu. Seperti itu. Dan yang ajib disebutkan dalam hadis ya. Oh iya, sampai kapan itu di surga nyawanya itu? Sampai hari kebangkitan dikembalikan ke jasadnya, bangkit, hidup. Ya. Maksudnya berdiri menuju padang mahsyar dari kuburan. Dan yang ajib pada riwayat begini ya kawan. Itu ketika di kuburan itu ada berita begini. Ketika ada malaikat mungkar nakir selesai bertanya itu, dan dia bisa menjawab dengan lancar ya, maka dibukalah dua pintu. Satu pintu surga, satu pintu neraka. Ketika dibuka pintu surga, pintu afan bukan pintu surga. Pintu di ruangan alam barzakh itu ada pintu mengarah ke surga. Coba lihat, menunjukkan apa? Bahwa alam barzakh itu batasnya dengan surga itu hanya lewat pintu. Berita dari Allah dan Rasulnya, ya maka harus diyakini. Tidak mungkin dengan akal ini, harus dengan hadis yang sahih. Ada lagi pintu mengarah ke neraka. Sampai mengalir itu, kalau orang kafir ya, mengalir itu panas. Nah, kalau orang Islam diberitahu begini, itulah nanti tempatmu di syurga. Itulah nanti tempatmu kekal. Jika dibangkitkan nanti. Adapun itu, kalau kamu kafir, kamu di situ. Sehingga dia semakin gembira ya. Iya. Jasadnya bagaimana? Jasadnya di alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur. Itu sudah bukan alam dunia lagi. Ya. Tapi namanya alam qabr atau barzakh. Kemudian nanti akan dikembalikan jasad itu, roh itu ke dalam jasad pada hari kebangkitan. Jelas sudah ya? Kehidupan di alam barzakh. Nah, kebangkitan itu maksudnya ketika ditiup sangkakala yang kedua. Kebangkitan itu ketika ditiup sangkakala yang kedua. Karena waktu ditiup sangkakala yang pertama itu kehancuran alam dunia ini dan juga yang lainnya. Kecuali yang tidak dihancurkan oleh Allah. Seperti surga dan neraka itu tidak dihancurkan. Iya. Ya sudah. Jadi yang dimaksud dengan hari kebangkitan itu ditiup sangkakala yang kedua. Nah, ketika ditiup sangkakala yang kedua itu berdirilah manusia dari kuburan. Ini jelas. Ya antum melihat itu kuburan itu ya, Pak. Yang ada di belakang kita itu. Itu semua akan bangkit. Dan ketahuilah bahwasanya titik kumpulnya itu di Syam, Palestina. Sebenarnya Syam itu ada 4 negara, Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordan. Ya. Ya dalam rangka ya optimis kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah menyelamatkan dan memenangkan dan melindungi, menolong Palestina, maka kita sebut
supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi titik kumpulnya di sana. Itu namanya mahsyar. Titik kumpul. Mahsyar itu, hasyar itu berkumpul. Nah, ketika itu berkumpul di situ itu, wah itu ya. Itu peristiwa yang sangat sulit. Karena kondisi manusia waktu itu telanjang. Jadi baju yang dipakai di alam barzakh, sutra, itu nggak dipakai lagi. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Udah gitu nggak pakai sandal, apalagi sepatu. Padahal dalam kondisi panas. Di mahsyar waktu itu, matahari 1 mil. Ini berita harus diyakini ya. 1 mil, 2 mil. Di atas kepala. Dan manusia waktu itu tidak disunat. Dan tidak membawa harta sama sekali. Wala minumin. Wala Alfamaret, wala Indomaret, wala rupiah. Tidak ada. Sedangkan manusia kita dibangkitkan. Haus. Haus. Begitu orang aja sehari. Antum berapa lama? Gak sanggup gak minum. Ya paling kayak puasa gitulah ya. Sahur sampai maghrib. Itu aja maghrib saya lihat. Minum lagi. Ya kan? Sampai teh langsung. Apa ada manusia yang kuat gak minum selama 1 minggu? Gak sanggup ya. Itu ada seorang ibu di Amerika dihukum seumur hidup karena meninggalkan anaknya yang masih 18 bulan. Ditinggal sama dia selama 11 hari atau 2 minggu. Gak dikasih makan, walau dititipkan ke tetangga, walau polisi. Dibiarkan kelaparan, kehausan, mati. 2 minggu mati. Gak makan, gak minum. Manusia ya kawan. Butuh makan dan minum. Haus. Tidak membawa harta sedikit pun. Jadi apa yang dibawa? Dibawa itu cuma iman, Islam, ini keyakinan, dan amal soleh. Iman ini mahal ya kawan. Yang ada dalam hati kita, yang kita yakini kebenarannya ini. Dari Al-Quran dan Sunnah itu. Semua berita itu, oh mahal itu. Jangan sampai lepas itu. Walaupun runtuh langit ini. Walaupun bumi ini ambles. Karena kejatuhan langit. Jangan lepaskan iman itu. Kemudian jawab sekalian. Yang mana tadi? Di padang mahsyar itu ada hisab. Pertanyaan. Yang kan orang sebanyak itu ditanya. Tapi gak usah khawatir. Sawfa yuhasabu hisabai sira. Innallaha sari'ul hisab. Nanti akan dihisab dengan mudah dan Allah itu perhitungannya cepat. Pertanyaannya juga menghisab cepat. Sebagaimana Allah Ta'ala bisa memberi makan dan rezeki serentak seluruh makhluknya satu waktu, ya kan? Begitu pula Allah menghisab manusia serentak. Sangat mudah bagi Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat hisab. Walaupun sebenarnya banyak pertanyaannya dalam hadis. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang semua kenikmatan. Kemudian juga apa lagi? Tentang ilmu. Apa yang diamalkan? Harta dari mana dan untuk apa? Dibelanjakan. Kemudian tentang umur dan masa muda. Itu hisab. Pertanyaan. Kemudian ada namanya itu
pembagian kelompok manusia. Ada dua. Ada yang menyembah Allah, satu kelompok. Ada yang menyembah selain Allah. Mereka kelompok yang lain. Yang menyembah selain Allah di dunia pada waktu bersama berhala masing-masing, semuanya ke neraka. Orang Islam digiring ke jembatan. Ya, nanti itu. Sebelum itu ada namanya mizan, ditimbang. Ditimbang ya. Pahala dan dosa. Gimana antum? Hari ini atau hari kemarin. Amal sholat lebih banyak atau dosa? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, saya sampaikan keterangan dari Profesor Dr. Abdus Salam Asywair. Hafizahullah. Beliau mengatakan begini. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku telah minta ampun dan taubat setiap hari 100 kali. Padahal beliau itu diampuni semua dosanya. Apa kata Abu Hurairah mengomentari hadis itu? Maka dengan melihat dosa-dosa saya, kata Abu Hurairah, saya istighfar dan taubat setiap hari 12.000 kali. Setiap hari. Dosaku banyak. Kita orang kira ya. Salah satu penyebab manusia itu banyak dosa. Karena nikmat yang Allah beri itu tidak terhitung banyak. Sedangkan syukur kita itu sedikit. Bahkan seluruh ibadah yang seorang beribadah selama 500 tahun, itu jika ditimbang, itu hanya sanggup untuk bayar nikmat mata. Nikmat mata bisa melek. Cuman itu. Adapun nikmat yang lainnya belum dibayar. Maka mari kita fokus dengan masing-masing. Kita ini punya pekerjaan yang banyak. Yang sebenarnya waktu kita ini gak cukup. Itu belum zikir yang lain loh ya. Dalam riwayat lain Abu Hurairah itu zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar 40.000 kali. Antum melihat di Jami' Ulumul Hikam. Kalau keterangan Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Asywair itu di kitab Az-Zuhud war Raqaiq karya Imam Ahmad. Itu ada riwayat di situ disebutkan dari Abu Hurairah. Semoga Allah berlindung. Adapun zikir tadi itu di 40.000 kali itu karya Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam di hadis yang terakhir nomor 50. Bagaimana kita ya? Berapa kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar setiap hari? Apa yang kita lakukan setiap hari? Nah, ini manfaatnya kita belajar ini ya kawan. Kemudian ada peristiwa timbangan. Timbangan itu ada 3 yang ditimbang, amalnya, badannya, dan catatannya. Dan pembagian kitab ada 2 kelompok, ada yang diberi kitab dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kanan tadi saya bacakan itu bahagia, subuh, sholat subuh tadi. Dan yang kiri itu celaka. Kemudian masuk digiring ke jembatan. Nah di jembatan itu ada 3 kelompok orang Islam. Orang Islam ini najin musallam, selamat, tidak luka. Makhdush najin, luka-luka dia, selamat. Lah kenapa luka-luka? Karena di situ ada duri dari besi yang gede, yang nabrak-nabrak. Kemudian makdus finnar, yang ketiga terlempar ke neraka. Lah yang selamat tadi, masuk surga.
Yang masuk neraka tadi, ya disiksa dulu. Setelah itu baru masuk surga. Ini waktunya udah habis ya. Bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana dahsyatnya neraka. Itu. Di lain waktu ya. Gak cukup kita sampaikan. Ini hanyalah isyarat. Khutbah muhadharah ini hanyalah isyarat supaya kita baca lagi buku-buku tentang kiamat. Supaya kita baca lagi tentang surga dan neraka. Buku itu penting. Supaya kita menambah maklumat dan wawasan dan berita yang kita yakini. Ada pertanyaan ya, Pak? Saya masukkan. Ya, Pak. Hah? Bahwa syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama, yakinilah semua nikmat itu dari Allah. 2, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan meyakini bahwa apa yang diucapkan dengan lisan alhamdulillah itu atas semua nikmat dari awal sampai akhir. 3, gunakan nikmat itu semampumu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan setelah itu banyak istighfar atas segala kekurangan dalam syukur. Pelajaran dari itu yang tadi yang beribadah 500 tahun, ternyata dia ingin masuk surga dengan amalnya, ternyata setelah ditimbang amal 500 tahun itu hanya bisa membayar nikmat mata. Menunjukkan apa? Walaupun kita merasa banyak amal, walaupun merasa amalnya sebanding dengan 70 nabi, si Allah SWT. Dan nikmat yang sangat banyak yang Allah beri kepada kita itu tidak terhingga banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Kadang nikmat itu kita tahu, kadang kita nggak tahu atau lupa. Dan banyaknya yang kita nggak tahu dan lupa nikmat. Sedangkan musibah itu tidak banyak sebenarnya. Istilahnya lebih banyak nikmat daripada musibah. Contoh misalnya, manusia ketika dia dalam kondisi normal, semuanya itu nikmat. Contohnya perutnya misalnya. Dia bisa makan dengan enak, minum juga, dan buang air dengan lancar tiap hari. Apalagi makanannya ada buah-buahan dan sayuran. Demikian kata dokter. Tapi yang berat itu kalau dalam 2 kondisi. Yang pertama, perutnya itu bocor. Makan masuk, keluar lagi. Wow. Saya ngalami kemarin 5 hari ya. Yang dalam 1 malam, setiap jam kita ke toilet. Saya pikir ini mau mati saya. Sampai saya banyak syahadat sudah. Tobat sudah. Istighfar banyak-banyak. Dan saya minta kepada Allah kesembuhan. Sungguh-sungguh. Sampai sholat subuh tidak kuat kita. Duduk di rumah.
Ada lagi kondisi yang kedua, itu ada orang nggak bisa BAB. Oh, itu bahaya juga itu. Ya, itu ada orang dioperasi itu mandiri karena nggak punya BPJS. Jadi dia nggak bisa BO selama 1 bulan apa gimana? Perutnya gede. Akhirnya dioperasi bayar 50 juta. Bayangkan itu. Nggak bisa pup, operasi 50 juta. Jadi nikmat sehat normalnya perut itu banyak orang lupa. Itu baru perut ya kawan. Belum yang lain. Dan subhanallah ya. Yang menyembuhkan itu Allah SWT. Yang maha menyembuhkan hanya Allah SWT. Ya tentunya dengan sebab. Kita harus cari sebab itu. Tidak semua dokter itu bisa memberikan resep dan obat yang pas. Bahkan ada kita minum obat itu, aduh, tambah gak karu-karuan sudah. Iya, tambah gak karu-karuan sudah. Sampai saya mikir, ada apa perut ini bocor dah. Makan dan minum semuanya gak ada yang sampai lepas kita orang. Iya. Terus dengan dokter yang lainnya spesialis penyakit dalam. Dia jauh dari kota Malang, nggak ada di kota Malang. Bahkan ketika dia ngasih nama obat itu nggak diterima di apotek. Ya, akhirnya apa? Harus pakai pakai nama temannya itu yang di rumah sakit di Malang. Kita disuruh ngambil. Akhirnya diambil itu. 2 pil saja. Malam itu langsung berhenti. Disembuhkan oleh Allah. Nggak sakit lagi sudah. Maka subuh itu, Sabtu subuh itu pengajian sudah. Atau hadir banget. Bila Senggali. Ayo sudah. Nggak sakit sudah. Jadi, banyak sekali nikmat yang Allah beri. Cuman kita ini sering lupa. Jadi tidak tahu. Wassalamualaikum. Ada lagi kah? Satu lagi ya, Pak. Orang kalau sakit diare tidak boleh makan buah semua, kecuali pisang. Wah, kalau makan buah tambah gak karu-karuan. Kemudian sayur. Kemudian apa lagi? Keju, susu. Pantangan. Itu. Berarti selama ini kita orang makan buah, sayur, susu, keju, roti dan lain sebagainya, kopi, susu. Setelah ada penyakit itu, nggak boleh saat itu. Hati-hati ya kawan. Jaga cuci tangan kalau pas mau makan. Jangan terlalu pedas juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.